Apa itu gingivitis dan periodontitis? Gingivitis terjadi akibat pembentukan plak karena sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Kondisi ini harus segera ditangani untuk mencegah perkembangan periodontitis di mana sudah terjadi kerusakan pada gigi serta tulang di sekitarnya. Gejala yang dialami seperti gusi mudah berdarah, bengkak pada gusi, nyeri pada gusi, perubahan warna gusi menjadi merah kehitaman, napas tidak sedap, nyeri untuk mengunyah makanan, akar gigi terlihat, terdapat nanah antara gigi dan gusi, serta gigi mudah tanggal. Sedangkan periodontitis merupakan komplikasi gingivitis yang tidak ditangani, sehingga membuat kerusakan tidak hanya pada gusi, tapi sudah menyebar ke gigi serta jaringan penyusun dari gigi. Gejala yang dapat dialami seperti nyeri untuk mengunyah, gigi terasa renggang, gusi menyusut, gusi kemerahan atau keunguan, nyeri pada gusi, gusi bengkak, keluar nanah, gigi mudah tanggal, serta napas berbau tidak sedap. Penyebab terjadinya gingivitis dan periodontitis. Setiap orang memiliki bakteri di mulutnya. Kebanyakan bakteri yang ditemukan di mulut sifatnya aman, normal, dan alami. Akan tetapi, beberapa jenis bakteri dapat menyebabkan munculnya plak di gigi. Plak adalah lapisan lengket yang hampir tidak terlihat di gigi. Jika kamu malas membersihkan gigi secara teratur, maka plak dapat menumpuk dan menyebabkan infeksi gusi atau disebut dengan gingivitis. Pada tahap awal, biasanya beberapa orang tidak menyadari bahwa ia mengidap gingivitis. Pasalnya, gingivitis tahap awal kerap tidak menimbulkan gejala, lalu lama-kelamaan plak gigi dapat mengeras dan membentuk karang gigi. Karang gigi akan lebih sulit untuk dihilangkan. Kemudian, karang gigi juga dapat menjebak lebih banyak bakteri sehingga dapat memperburuk. Gusi mulai surut sehingga dapat menyebabkan terbentuknya kantong gusi di bawah tepi gusi. Seiring berkembangnya kondisi tersebut, jaringan di bawah tepi gusi semakin rentan terhadap penyakit dan kerusakan. Selanjutnya, pengobatan gingivitis dan periodontitis. Tujuan pengobatan dari gingivitis adalah meminimalkan peradangan. Perawatan untuk radang gusi tahap awal ini meliputi: pertama, menjaga kebersihan mulut. Cara ini adalah cara yang paling ampuh untuk menghindari gingivitis. Kedua, wajib menyikat gigi secara teratur dan melakukan flossing menggunakan teknik yang benar. Ketiga, dianjurkan membersihkan karang gigi dan plak ke dokter setiap 6 bulan sekali. Keempat, menggunakan obat kumur dengan resep yang mengandung klorheksidin, yaitu kandungan yang dapat mengurangi bakteri di mulut. Jika penyakit sudah memburuk dan masuk pada tahap periodontitis, maka diperlukan perawatan tambahan untuk mengobatinya, yaitu meliputi: pertama, scaling, yaitu perlakuan untuk menghilangkan karang gigi dan bakteri dari permukaan gigi atau bagian bawah gusi. Kedua, root planing, yaitu untuk membersihkan dan mencegah penumpukan bakteri dari karang gigi lebih lanjut, serta untuk menghaluskan permukaan akar. Ketiga, pemberian antibiotik oral, obat kumur, atau gel untuk menghilangkan bakteri penyebab infeksi. Keempat, pencabutan gigi yang terdampak, bertujuan agar penumpukan bakteri tidak bertambah parah dan menyerang gigi sekitarnya. Dalam kasus periodontitis yang parah, dokter gigi mungkin akan meresepkan antibiotik oral atau mengoleskan antibiotik tipikal pada gusi. Operasi juga dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi periodontitis yang parah. Dalam penanganannya, dokter gigi akan memotong bagian gusi yang mengalami peradangan, lalu membersihkan bagian akar pada gigi. Selanjutnya, dokter akan menjahit jaringan gusi sehingga dapat kembali menempel pada gigi. Mari kita simak beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya gingivitis dan periodontitis. Yang pertama, sikat gigi secara rutin minimal 2 kali sehari, yaitu setiap pagi dan menjelang tidur. Hindari kebiasaan merokok dan menggunakan vape.
Hindari aktivitas yang dapat memicu stres. Terapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Lakukan kontrol dan berobat rutin jika menderita diabetes. Jaga berat badan ideal atau turunkan berat badan bila menderita obesitas. Lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi tiap 6-12 bulan sekali. Namun, jika Anda termasuk kelompok orang yang lebih berisiko terserang periodontitis, seperti merokok atau sedang mengonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, pemeriksaan perlu dilakukan lebih rutin. Yang terakhir, bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi.